kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Semoga tetap sehat ya. Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap dalam pengharapan. Di hari Minggu yang indah ini saudaraku, kita akan disapa firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menghiburkan kita saudara-saudaraku, diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama saudaraku. Buka ya Bapak Ibu di rumah Alkitabnya ya, dan kami akan baca dari sini. Sama-sama kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tema minggu kita, Minggu Palmarum pada saat ini ialah sambutlah Rajamu datang. Memang ya, sesungguhnya tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu adalah satu figur, satu sosok yang luar biasa di kalangan orang percaya turun-temurun. Ya saudara-saudaraku, karena itu diceritakan dari orang tua kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kepada keturunan-keturunannya. Ya, bisa kita lihat ya di kita pada saat ini, orang tua sudah mengajarkan anaknya untuk mengenal Tuhan Yesus, mulai dari bayi dibawa ke gereja untuk dibaptis, kemudian diajak untuk bergereja, diikutkan mengikuti ibadah sekolah minggu, kemudian diajari berdoa dan berucap di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saudara-saudaraku, sehingga sudah beranjak dewasa juga anak-anak itu diajak dan disarankan untuk ikut mengakukan iman rasuli atau naik sidi atau malua di tempat kita. Itu adalah jalan orang tua untuk menunjukkan, memperkenalkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus
kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan-keturunannya. Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu dikarenakan gaya pelayanan Yesus itu sangatlah unik dan menarik untuk diikuti. Gaya pelayanan Yesus selama di dunia ini sangat unik dan sangat menarik untuk diikuti. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk mengkomitmenkan dirinya mengenal dan meneladani Yesus. Ya, sehingga kita sering begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau bertobat, mau merubahkan diri, pasti kita mengatasnamakan untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga sering mencerminkan kehidupan orang yang taat kepada firman Tuhan adalah dengan mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Ya, begitu banyak dari antara kita saudaraku yang senantiasa mengkomitkan diri untuk mengenal dan untuk meneladani Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya saudara-saudaraku, tidak sedikit juga orang yang menolak Yesus. Tidak sedikit juga orang yang mencemooh Yesus. Karena sebagian orang berpikir bahwa Yesus itu hadir dengan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dicerna oleh pikiran, terkhusus pengajaran yang dibawa Yesus. Contoh yang paling besar, ajaran dari Yesus Kristus adalah tentang kasih. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Ajaran yang luar biasa dan terkenal dari Yesus Kristus adalah kasih. Sebab Yesus itu penuh dengan kasih. Kenapa tidak masuk akal? Ya, Yesus mengajarkan Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kehidupanmu, dengan segenap akal pikirmu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang paling istimewa saudaraku, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau orang biasa Bapak Ibu yang tidak memiliki iman akan berpikir itu adalah pengajaran yang tidak masuk akal. Ngapain pula kita mengasihi orang yang memusuhi kita kan? Ngapain pula kita mendoakan orang yang sudah menyakiti kita? Ngapain pula kita meminta berkat bagi orang yang sudah mengutuki kita? Tidak masuk akal. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti pada perikop ini kita disuguhkan cerita tentang peristiwa ketika Yesus dieluk-elukan, ketika Yesus ditinggi-tinggikan, ketika Yesus dipuja-puja di Yerusalem sebagai seorang raja untuk masa depan. Raja yang mampu menyelamatkan hari esok, raja yang mampu menyelamatkan dunia dan menyelamatkan masa depan mereka. Padahal digambarkan dia hanya menunggang seekor keledai Bapak Ibu, yang memang pada masa itu seharusnya jika dia adalah benar seorang raja, maka dia harus menunggang kuda sebagai bentuk lambang kewibawaannya. Namun saudara-saudaraku, walaupun begitu, Yesus hanya datang menunggang seekor keledai, dia tetap dipuja-puja, dia tetap disambut, dan dia tetap disongsong oleh orang-orang percaya di Yerusalem pada saat itu. Saudara-saudaraku, peristiwa ini, peristiwa eluk-elukan yang disampaikan kepada diri Yesus terjadi pada minggu di mana Yesus itu akan disalibkan.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini kayak puji-pujian untuk menuju kematian ya. Karena peristiwa ini terjadi saat Yesus itu akan disalibkan. Dia masuk ke kotanya Yerusalem, dia disambut, dia dieluk-elukan menggunakan daun palem dengan sangat luar biasa. Dengan sangat sukacita yang besar, mereka menyambut dia. Tentunya saudara-saudaraku, kita harus pahami dan kita harus mengerti mengapa orang Yahudi, orang-orang percaya, orang-orang Yerusalem pada saat itu menyambut Yesus dengan luar biasa. Apa alasannya? Ternyata ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, karena Yesus datang dalam nama Tuhan dan berkuasa atas hidup orang percaya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 ya saudara-saudara. Mari kita lihat sikap dan perbuatan mereka yang menyambut Yesus itu seperti menyambut seorang raja. Tentunya ini memiliki resiko. Tentunya ada akibatnya. Tentunya ada konsekuensi yang akan diterima mereka, orang-orang Yahudi. Karena Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi pada saat itu berada di bawah pemerintahan Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma akan melihat bentuk penyambutan yang dilakukan mereka kepada Yesus itu sebagai bentuk perbuatan makar. Artinya pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi pada saat itu. Tentu ada konsekuensinya kan Bapak Ibu? Tentu ada akibatnya kan? Jika mereka menyambut Yesus seperti menyambut raja, padahal keadaan mereka pada saat itu berada dalam pemerintahan Roma, Roma akan melihat bahwa mereka melakukan perbuatan makar, yaitu mereka memberontak terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu. Namun saudara-saudaraku, jelas tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran di hati mereka pada saat itu, walaupun mereka tahu konsekuensinya itu. Tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka, padahal mereka tahu ada akibatnya. Tidak ada kegentaran dalam hati mereka, padahal mereka tahu ada resikonya. Saudara-saudaraku, mereka tetap bersorak-sorak, mereka tetap mengeluk-elukkan Tuhan Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Mereka bersorak-sorak, saudaraku, mereka mengakukan kuasa Tuhan seakan-akan mereka ikut menyuarakan keselamatan dan pembebasan. Suara mereka menggema, sorak-sorak mereka menggema. Ini adalah satu sikap yang ditunjukkan oleh orang percaya pada saat itu, berani mengakui Yesus sebagai Raja Israel dan berani menolak otoritas kekaisaran Roma pada saat itu. Luar biasa, satu gebrakan yang luar biasa Bapak Ibu, satu kemajuan yang luar biasa. Karena dengan mengakui Yesus sebagai Raja, berarti mereka itu ikut menerima dan ikut taat kepada kekuasaan Yesus sebagai bentuk iman yang hidup. Artinya bukan hanya sebagai sorak-sorai Bapak Ibu, bukan hanya sebagai kata-kata, bukan hanya sebagai suara yang berkumandang, tidak ada artinya, bukan. Suara mereka, sorak-sorai mereka itu juga diikuti oleh tindak mereka.
mengikuti Yesus, mengakui Yesus, menaati Yesus, dan menerima Yesus dalam hidupnya. Kata yang unik dalam ayat ini Bapak Ibu adalah kata Hosana. Hosana artinya selamatkanlah kami. Ini adalah ungkapan pengharapan dan keyakinan mereka yang datang sebagai raja dari Allah. Mereka berpengharapan kepada Yesus. Mereka yakin kepada Yesus bahwa Yesus itu yang disambut itu adalah raja yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Saudara-saudaraku, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah raja yang datang untuk menyelamatkan mereka dan membawa perdamaian bagi mereka. Bukan hanya diselamatkan, tapi mereka juga diperdamaikan. Maka dari itu mereka melambai-lambaikan daun palem Bapak Ibu sebagai lambang perdamaian. Mereka bahagia karena ketika mereka diselamatkan, mereka diperdamaikan juga kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku adalah karena Yesus datang dalam kesederhanaan dan kerendahan hati untuk memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan dari rasa takut. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesus itu adalah satu raja, sosok raja yang rendah hati dan penuh dengan kewibawaan, saudaraku. Walaupun dia hanya menunggang anak keledai, tapi wibawa dia itu tetap datang. Karisma Yesus itu sebagai pemimpin, karisma Yesus sebagai raja itu tetap tercermin dari kepribadiannya yang rendah hati. Karena sebenarnya Yesus itu punya segalanya, saudara-saudaraku. Dia punya semuanya. Tetapi dia datang hanya dengan menunggang seekor keledai. Seekor keledai itu adalah simbol kesederhanaan hati. Yang berarti kesederhanaan hati Yesus untuk datang berdamai dengan orang-orang Yerusalem. Kesederhanaan hati Yesus untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki kehidupan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kita bisa lihat Bapak Ibu, Yesus katakan, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Ungkapan yang disampaikan Yesus, "Jangan takut hai putri Sion." Itu bukan ungkapan basa-basi Bapak Ibu. Itu bukan ungkapan sandiwara. Itu bukan ungkapan main-main. Tetapi itu adalah sebuah kelegaan. Itu adalah sebuah kelepasan. Itu adalah sebuah ketenangan yang dirasakan oleh orang-orang Yerusalem. Sebab status sebagai negara yang terjajah, yang disandang oleh mereka itu telah memberi ketakutan tersendiri bagi mereka. Telah memberi kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Dan rasa takut, rasa kekhawatiran itu Bapak Ibu selalu menghantui mereka. Kemanapun mereka pergi, tidak aman, tidak nyaman, takut, tidak tenang, dan khawatir. Ada rasa takut di mana-mana, ada rasa khawatir di mana-mana, saudara-saudaraku yang terkasih. Kenapa? Jika mereka salah bertindak, mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang melawan pemerintahan. Jika mereka salah pengertian, mereka bisa ditangkap, ditekan, dan dihukum. Itulah gambaran yang mereka rasakan sebagai orang-orang jajahan pada saat itu. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, dalam tekanan itu,
dalam ketakutan itu, dalam kekhawatiran itu, Yesus hadir dengan kerendahan hatinya menyuarakan, "Jangan takut, hai putri Yerusalem." Seketika mereka mendengar Yesus berkata, "Jangan takut," iman mereka itu seakan bangkit dan melawan rasa takut mereka, sehingga rasa takut itu hilang. Mereka merasa lega. Mereka merasa lepas. Mereka merasa bebas. Luar biasa, Bapak Ibu. Mereka menyuarakan Yesus karena mereka tahu Yesus datang dengan kerendahan hati dan dengan kesederhanaan membawa kelepasan bagi rasa takut yang mereka alami. Yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah karena mereka tahu Yesus hadir memberi pengertian yang memampukan mereka sebagai orang percaya bersaksi bagi kemuliaan namanya. Yesus membawa pengertian, Bapak Ibu, pemahaman, hikmat pengetahuan bagi setiap orang percaya dan memampukan orang percaya itu bersaksi bagi nama Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita renungkan dengan serius dalam kehidupan kita. Perlu sekali ini Bapak Ibu kita renungkan, yaitu bahwa Yesus memberikan pengertian bagi kita untuk mempersaksikan kuasanya dalam kehidupan kita. Yesus memberi pemahaman, Yesus memberi kebijaksanaan, Yesus memberikan hikmat dan pengetahuan pada kita sehingga kita mampu mempersaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yohanes katakan pada ayat yang ke-16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Yohanes mempersaksikan Bapak Ibu bahwa awalnya murid-murid itu tidak mengerti, tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika mereka diberi pengertian surgawi, melihat Yesus dipermuliakan, membuat mereka teringat bahwa mereka itu pernah memuliakan Tuhan. Ketika mereka teringat, mereka mengerti. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus dipermuliakan, mereka teringat. Dan saat mereka teringat, mereka mengerti pengertian yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Ditambah lagi saudara-saudaraku, ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengikuti Yesus dalam peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Orang-orang yang menyaksikan itu, orang-orang yang melihat secara langsung peristiwa mukjizat yang dilakukan Yesus itu, memberitakan, mempersaksikan perbuatannya itu kepada setiap orang. Luar biasa saudara-saudaraku. Dan orang-orang yang percaya, bahkan murid-murid yang mendengar kesaksian dari orang yang melihat peristiwa tentang kebangkitan Lazarus yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mereka semakin bersorak-sorai, mereka semakin bersukacita menyongsong kedatangan Dia. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia.
karena mereka mendengar bahwa Ia yang melakukan mukjizat itu. Setelah mendengarkan cerita itu, Bapak Ibu, semua orang semakin menyongsong Dia. Semua orang semakin mengeluk-elukkan Dia. Semua orang semakin bersorak-sorak untuk Dia. Dari sini kita bisa melihat ada perbedaan antara pengertian yang diterima oleh orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaannya, saudara-saudaraku. Bagi orang yang beriman, pengertian itu akan menjadi sebuah harapan, akan menjadi sebuah sukacita, akan menjadi sebuah kekuatan untuk menyongsong Sang Raja. Seperti yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang percaya. Itu orang yang beriman tentang pengertian dari Tuhan. Tetapi saudaraku, bagi orang yang tidak beriman, pengertian itu hanya akan menjadi kekecewaan dan menjadi lompatan untuk merencanakan kejahatan. Seperti orang Farisi. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19, saudara-saudaraku. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia." Karena orang Farisi ini, Bapak Ibu, merencanakan bagaimana mereka bisa menangkap Yesus, membunuh dan menghukum Yesus. Padahal yang terjadi pada saat itu, begitu banyak orang yang mengikut Yesus. Orang Farisi berpikir bagaimana Yesus itu supaya mereka mampu menjatuhkannya. Tetapi ternyata begitu banyak orang yang bersaksi untuk Yesus dan mukjizat yang dilakukannya. Berarti bagi orang yang tidak beriman, pengertian dari Tuhan itu hanya akan menjadi kekecewaan. Mereka kecewa, Bapak Ibu. Mereka merasa bahwa rencana mereka menjatuhkan Yesus itu gagal. Maka mereka berpikir lagi, mencari jalan kejahatan yang lain. Bagaimana supaya Yesus itu benar-benar bisa mereka jatuhkan sesuai dengan keinginan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika pada hari ini, ya, pada minggu ini, pada saat ini, ditanya kepada kita, saudaraku, kita ini orang yang beriman kah atau yang tidak beriman? Coba kita baca sendiri. Coba kita jawab sendiri, Bapak Ibu. Kita ini orang yang beriman kah atau orang yang tidak beriman? Pastinya orang yang beriman, kan? Iya. Pastinya kita adalah orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku. Sebagai orang yang beriman dan yang percaya, kita diajak firman Tuhan untuk bersorak-sorai menyambut Dia. Kita diajak firman Tuhan untuk mengeluk-elukkan, menyongsong kedatangannya, menyambut Dia dengan sukacita, dengan suara kita yang menggelegar. Artinya membuka diri kita, membuka hati kita, membuka keluarga kita, saudaraku, dan membiarkan Dia masuk tinggal sebagai Raja di sana. Buka hati kita, Bapak Ibu, biarkan Yesus menjadi Raja di dalamnya. Kita buka keluarga kita, saudaraku, biarkan Yesus masuk dan menjadi Raja di dalamnya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah dalam situasi kita yang sekarang ini, situasi kita yang gencar, situasi kita yang penuh dengan ketakutan, situasi kita yang sekarang ada iman semakin melemah, situasi kita yang sudah semakin tidak terkendali ini, apakah kita masih mampu untuk bersorak-sorak? Apakah kita masih mampu berkata, Hosiana, kemuliaan bagi Tuhan, diberkatilah Dia yang datang, diberkatilah Raja
Tuhan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi membuka Alkitab, tidak lagi kita bernyanyi kidung jemaat, tidak lagi kita menyanyi lagu rohani, tidak lagi kita bersekutu dengan keluarga. Tentu tidak kan Bapak Ibu? Tentu tidak. Dan jangan. Kenapa? Karena dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita ini, dan dalam tekanan ini pun, firman Tuhan menghiburkan kita, menenangkan kita, menguatkan kita untuk jangan takut. Firman Tuhan menguatkan kita untuk jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebab Dia telah datang membawa perdamaian untuk menyelamatkan kita dan untuk melepaskan kita dalam pengharapan. Dia datang membawa perdamaian untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, ya, pengharapan. Maka untuk itu harus kita sadari bagaimanapun kondisi hidup kita, bagaimanapun keadaan yang kita alami Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita punya itu adalah pengharapan. Kita harus tetap punya pengharapan. Pengharapan untuk terus berjuang. Bagaimanapun keadaan kita saudaraku, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi sekarang yang kita alami, kita harus tetap punya pengharapan. Pengharapan untuk berjuang, sekali lagi kami katakan. Pengharapan untuk berjaga-jaga. Pengharapan dalam doa. Dan pengharapan untuk menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semua pengharapan Bapak Ibu. Bagaimanapun situasi kita ini, kita harus berpengharapan. Pengharapan untuk berjuang. Kita berjuang Bapak Ibu. Pengharapan untuk berjaga-jaga. Kita waspada. Pengharapan dalam doa. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pengharapan untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pengharapan itu juga akan mengajarkan kita untuk selalu berpikir optimis, bukan pesimis. Untuk selalu berpikir bahwa Tuhan melihat semuanya. Untuk berpikir bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Untuk berpikir bahwa semuanya ini akan berlalu dan Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Berpikir positif Bapak Ibu. Berpikir optimis. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia melihat semuanya. Dan Dia pasti akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita dipanggil untuk tetap bersorak-sorak. Kita dipanggil untuk tetap bersukacita, menyambut kedatangan Yesus Kristus masuk di dalam hati kita dan masuk ke dalam keluarga kita. Karena Bapak Ibu, Yesus datang dengan membawa pengharapan. Sehingga biarlah pengharapan itu juga masuk dalam hati kita. Dan pengharapan yang dibawa Yesus itu juga masuk di dalam keluarga kita. Sehingga kita menjadi orang yang berpengharapan di kedatangan Yesus. Dan keluarga kita juga menjadi keluarga yang berpengharapan dalam menyambut Raja yang menyelamatkan kita dan keluarga kita, juga sekeliling kita. Yang terakhir, saudara-saudaraku, kita juga diingatkan untuk jangan lupa, jangan lalai, dan kita tetap diajarkan untuk harus meneladani
yang penuh dengan kerendahan hati. Itu pesan bagi kita saudaraku. Dalam keadaan ini, tetaplah rendah hati, membuka hati, menyongsong kedatangan Yesus yang akan menyelamatkan dan membebaskan kita dalam pengharapan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga. Kami punya Bapa seperti Engkau yang menyelamatkan kami dan memberkati hidup kami dan menyertai setiap perjalanan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan di hari Minggu yang indah ini, Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, agar boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, berbuah di dalam setiap tingkah laku kami, agar biarkan kami membuka hati, membuka keluarga kami Tuhan, menyambut Engkau masuk dengan segala pengharapan yang Kau bawa bagi kehidupan kami. Bapa kami yang baik, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau memberkati gereja-Mu Hakai Resort Pangkal Pinang, beserta seluruh jemaat di dalamnya. Mari Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap apapun yang kami lakukan, agar boleh berbuah baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau menjagai kami dalam umur yang panjang, Engkau memberikan segala kebaikan dan berkat karunia kepada keluarga kami lepas keluarga. Mari Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak kami, mulai dari yang bersekolah, yang kuliah, yang sedang bekerja, baik yang mencari pekerjaan Tuhan, atau yang mencari pasangan hidup. Mari Bapa yang menunjukkan segala yang baik bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami tetap bersuka cita, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa pada hari ini Tuhan, menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di negeri kami Indonesia, di kota kami Pangkal Pinang, di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Bapa yang menghapuskan, menghilangkan setiap penyakit yang membuat kami resah, penyakit yang membuat kepercayaan kami semakin melemah. Mari Tuhan, Engkau hilangkan penyakit itu, Engkau angkat penyakit itu Bapa, Kau hapuskan dari muka bumi ini, agar kehidupan kami boleh berjalan dengan normal kembali, agar kami juga boleh Tuhan melakukan segala peribadahan kami seperti biasa yang kami lakukan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di setiap ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Mari Bapa memberkati setiap keluarga kami, memberkati seluruh gereja, agar tetap menyuarakan Injil kebenaran dalam setiap kesempatan, menjadi pegangan, menjadi iman, dan menjadi penghibur bagi setiap orang percaya yang mendengarkannya. Sehingga Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu, iman kami boleh teguh, iman kami boleh tetap berpegang kepadamu, bahwa ada pengharapan yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan yang sekarang sedang kami alami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk Engkau memberkati kehidupan kami, setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami kerjakan, kiranya kami tetap melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami menerima dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami hantarkan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu.